Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kusuma Putri, NPM 412242311031, Prodi S1 Manajemen dari Universitas Sinemukti. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di KPU Kabupaten Bogor. Tentunya judul yang saya usung adalah upaya KPU Kabupaten Bogor dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Yang pertama, di sini ada pokok pembahasan dimulai dengan pendahuluan, kemudian profil dari perusahaan, selanjutnya pembahasan dan disusul dengan penutup. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pendahuluan dan latar belakang ya. Tentunya yang pertama ada upaya KPU Kabupaten Bogor meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, jadi yang saya gali ini partisipasi pemilih khususnya dalam kategori pemilih pemula di Pilkada 2024. Kemudian informasi yang didapat berdasarkan KPU nomor 9 tahun 2022 dan dari hasil praktik di lapangan. Kemudian kategori pemilih ini nanti saya akan gali kembali dan layanan informasi akurat yang saya dapatkan tentunya bersumber di JDIH. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, yang pertama bisa memenuhi salah satu syarat kelulusan S1 Manajemen. Kemudian mengimplementasikan ilmu yang telah didapat atau diperoleh selama kuliah. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja. Jadi ini untuk bekal nanti saya ketika benar-benar ada di dunia kerja. Tujuan khususnya tentunya membantu divisi SDM dan Sosparmas pada Pilkada 2024. Saja sih Kak manfaat magang di KPU Kabupaten Bogor, tentunya sangat banyak sekali. Pertama, kita dapat mendapatkan relasi yang banyak di dunia pekerjaan. Kita bisa merasakan dunia kerja dan nyata itu seperti apa. Kemudian mengasah skill atau kemampuan kita dengan cara belajar terus menerus dan menggali hal-hal yang baru. Pelaksanaan magang saya sendiri terhitung dari 14 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Jadi, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum juga bebas dari pengaruh pihak manapun. Berkaitan dengan pelaksanaannya, tugas dan wewenang KPU membentuk badan ad hoc yang terdiri dari PPK yang berada di kecamatan, PPS di bawah naungan PPK, KPPS, dan kemudian Pantarli. Baik, untuk selanjutnya ada slide mengenai struktur organisasi. Jadi di atas itu merupakan ketua KPU Kabupaten Bogor, kemudian ada 4 komisioner yaitu Korbit SDM dan Sosparmas, kemudian Korbit Teknis Penyelenggara, kemudian Korbit Perencanaan dan Data Informasi, selanjutnya Korbit Hukum dan Pengawasan. Di bawah Korbit ini ada yang namanya Kasubag. Kasubag pun mengikuti atau menaungi beberapa divisi yang telah disebutkan tadi. Kemudian Kasubag menemani atau menjalankan tugas pokoknya itu dibantu oleh pejabat fungsional dan tenaga administrasi yang sekarang telah diangkat menjadi P3. Baik, next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai tugas apa saja yang saya lakukan selama di KPU Kabupaten Bogor. Yang pertama, saya melakukan tugas pengecekan lembar pertanggungjawaban atau LPJ yang diserahkan oleh PPK per kecamatan ke KPU Kabupaten Bogor. Kemudian sebagai notulensi rapat dalam debat kedua, kemudian penyerahan BA atau hadiah stand up comedy. Tujuannya apa sih? Tentunya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pilkada 2024. Kemudian pernah menjadi Dirjen dalam kegiatan touring demokrasi KPU Provinsi Jawa Barat. Kemudian dokumentasi dalam rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian untuk slide selanjutnya ada pembahasan kedua, yaitu rekapitulasi PPWP pasca pemilu 2024. Kemudian mengikuti kegiatan lapangan yaitu ke Jakarta, di debat kedua di Metro TV studionya, kemudian sosialisasi bersama media massa, dan yang terakhir pertemuan KPU dengan LO. Jadi mungkin mahasiswa sendiri itu
agar tahu kondisi dari KPU Kabupaten Bogor sendiri itu seperti apa dalam menjalankan tahapan-tahapan menuju Pilkada ataupun Pemilu 2024. Kemudian, fungsi dari Cek DPT Online itu apa aja sih? Yang pertama, verifikasi status pemilih. Yang kedua, akses informasi. Yang ketiga, kemudahan akses tentunya. Selanjutnya, peningkatan partisipasi. Baik, daftar pemilih tetap Kabupaten Bogor, jumlah keseluruhan DPT-nya sekitar 3.926.080 pemilih. Kemudian, diantaranya itu ada jumlah laki-laki dan perempuan, yang mana jumlah laki-lakinya 1.999.656 orang, kemudian perempuannya 1.926.424 orang. Jumlah TPS terdiri dari 7.908 titik. Jumlah desa terdiri dari 435 desa dan jumlah kecamatan terdiri dari 40 kecamatan. Baik, kesimpulan dari laporan hasil magang saya, strategi sosialisasi yang efektif, KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai program sosialisasi yang efektif, termasuk penyuluhan di sekolah dan kampus yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu ataupun pilkada. Untuk saran, pengembangan program edukasi berkelanjutan, KPU perlu mengembangkan program edukasi yang lebih berkesinambungan, tidak hanya menjelang pemilu tetapi juga sepanjang tahun. Baik, kita bisa simak bersama-sama. Ini merupakan dokumentasi hasil laporan saya selama magang di KPU Kabupaten Bogor. Bisa dilihat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Jian Kusuma Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.